Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Fatua Najwa dari kelas Ilmu Hukum D dengan NIM 10400121132. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai politik hukum Indonesia. Langsung saja, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum menjadi kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Politik hukum nasional sebagai sarana pedoman bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan, dan pengembangan hukum di tanah air. Sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung, yang dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum negara. Setiap negara tentunya memiliki tujuannya masing-masing. Tujuan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan undang-undang dasarnya. Tujuan suatu negara sesungguhnya adalah cita-cita ideal suatu negara yang ingin diwujudkan negara tersebut melalui tata cara ataupun sistematika instrumen hukum yang ada di negara tersebut. Menurut Roger Solow, tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan, Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarananya. Dengan kata lain, hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah dicita-citakan. Politik dan hukum saling berkaitan satu sama lain karena politik bersifat kepentingan yang seringkali menimbulkan konflik, harus diarahkan atau dikendalikan oleh hukum yang berlaku agar dapat mewujudkan tujuan suatu negara. Politik selalu berbicara tentang kepentingan, entah itu dalam hal satu tujuan maupun saling bertolak belakang. Maka dari itu, politik harus dikaitkan dengan hukum karena konflik yang ditimbulkan keras. Satcipto Raharjo mengungkapkan bahwa jika melihat dari hubungan antara politik dan hukum, politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar, sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Politik menentukan kerjanya hukum, maka dari itu politik dan hukum berkesinambungan karena hukum merupakan produk politik. Hukum sebagai salah satu alat politik di mana penguasa dapat mewujudkan kebijakannya. Jika sudah menjadi hukum, maka politik tunduk pada hukum. Politik hukum merupakan legal polisi atau garis kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pertama, pembangunan hukum yang berhentikan pada pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Politik hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara hukum. Artinya untuk apa hukum diciptakan, apa tujuan penciptaannya, dan kemana arah yang hendak dituju. Politik hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi, dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian, melalui politik hukum, negara membuat satu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban, dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara. Pencapaian tujuan hukum akan mengarah atau tertuju pada pencapaian tujuan negara. Sebagai sarana terciptanya tujuan negara, maka tujuan hukum harus tercapai terlebih dahulu sehingga tujuan negara akan terwujud dengan baik. Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas dasar kekuasaan, Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara hukum melalui hukum sebagai sarananya. Dengan kata lain, sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah dicita-citakan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.